Apakah saya salah kalau pertandingan ini berjalan dengan fair? Fair? Kalau fair, laporan tentang diri lu, tahu? Kalau memang fair, laporan tentang diri lu itu udah ditindaklanjuti sama polisi. Kalau fair. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al Gobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi janabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten gue kali ini adalah gue lagi pengen ngetawain Denny Siregar. Ya, gue hari ini bahagia banget gue setelah ngelihat Jokowi sama Mega begitu. Sekarang ngelihat Denny Siregar. Emangnya Denny Siregar kenapa? Nih Denny Siregar nih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya heran nih, Pak Jokowi, maaf ya, juga seakan-akan tuli dan buta. Sampai suaranya itu meninggi. Yang saya heran nih. Ya, dah. Lu Den. Lu waktu Gibran menang wali kota lu seneng, Bobby menang wali kota lu seneng. Sekarang lu ngomong begini, begini penjilat yang tadi anggap kah? Lanjut. Ketika saya teriak untuk selamatkan konstitusi, untuk selamatkan nama baik, saya dituduh menyerang. Saya dituduh menyerang. Awas ring jantung copot. Awas ring jantung copot dan Saya ini pendukung Jokowi selama 2 kali pilpres. Saya ini pendukung Jokowi selama 2 kali pilpres. Tapi dapat apa? Komisaris juga enggak. Menteri apalagi. Merepet kayak mama komplek lu. Full ngakak ini guys. Tapi saya bukan penjilat yang mengiyakan apa saja. Guys. Denny Siregar bukan penjilat. Hello, ngopi. Dia udah berusaha, cuman emang nggak dapet apa-apa. Jilatan lu kurang kenceng kali. Apalagi kalau itu sebuah kesalahan besar. Kesalahan besar. Jokowi yang dibela-bela, dibilang salah. Bahagia banget gue, berkah bulan Rabiul Awal ini bahagia banget gue. Lanjut. Saya sebenarnya nggak terlalu peduli dengan narasi politik dinasti atau apapun juga.
Suaranya itu loh, intonasi suaranya udah sampai meninggi gitu. Kenapa lu Den? Serius gua nasihat aja. Awas ring jantung. Copot ntar. Iya, nggak peduli politik dinasti atau apa. Aduh. Saya hanya peduli terhadap nasib bangsa ini ketika hukum bisa dimainkan oleh penguasa. Hukum baru tahu lu. Woi, kalau hukum gak dimainkan oleh penguasa, mungkin lu hari ini sudah diperiksa sama Polda atau Mabes Polri. Laporan tentang lu aja masih belum ada, ditindaklanjuti. Lu. Itu pengkhianatan terhadap reformasi. Pengkhianatan terhadap reformasi. Lu ngatain anak-anak Tasikmalaya aja kasusnya sampai hari ini masih belum. Lu mau sosokan ngomong acot. Namanya. Seharusnya Pak Jokowi itu gelisah ketika namanya ditarik-tarik dalam melegalkan permasalahan di Mahkamah Konstitusi ini. Emang ya, orang kalau bacotnya kayak Denny Siregar ini bisa belok begitu ya. Kemana aja lu selama ini? Pengen gua salto. Kenapa Pak Jokowi nggak melarang saja anaknya yang belum cukup umur sesuai konstitusi supaya tidak ikut Pilpres 2024 ini? Kenapa Pak Jokowi tidak melarang saja anaknya? Mestinya ini aja. Sumpah, Den, lu begini kayak mak-mak merepet. Yang telat bayar listrik, yang lakinya ninggalin dia 3 bulan padahal dia lagi hamil. Begini dah. Ngopi lu Den, ring jantung. Lanjut dikit ya guys. Apalagi Pak Jokowi kan tahu kalau Bapak yang menjadi ketua Mahkamah Konstitusi ini. Atau apakah Bapak juga menikmatinya? Intonasinya Denny. Kemana aja? Si ketua MK ini Pak Jokowi kan dari waktu menikah lu nggak ngomong-ngomong. Waktu Gibran jadi wali kota lu bahagia. Bobby jadi wali kota lu bahagia. Sekarang lu tekot-tekot gitu Den. Bilang aja lu penjilat Ganjar kan gitu. Soalnya waktu Gibran menang wali kota Denny seneng nggak? Seneng. Bobby menang wali kota Denny seneng nggak? Seneng. Ini siapa namanya nih? Usman ini. Ketua MK nih. Usman. Iya. Jadi ketua MK. Denny juga nggak pernah protes. Baru sekarang protes. Merepet kau. Ya, dengan dalih demokrasi, dengan dalih biarkan rakyat yang memilih. Tapi konstitusi yang bilang bahwa anak Bapak belum cukup umur itu ditabrak juga. Baru tahu lu. Kemana aja? Berapa banyak yang kita tahu? Lu sekarang baru ngomel, baru merepet. Ya begini. Tapi kita bahagia berkah bulan Maulid ini guys. Ngelihat yang begini, kita doain aja yang terbaik ya. Awas ring jantung. Glebak. Bisa lu nyusul sama yang ono, iya kan? Ngeglebak dah lu. Itu kan munafik namanya. Itu kan munafik. Lu kemana aja ngomongin munafik sekarang? Kemana aja lu? Munafik katanya. Lanjut. Itu kan namanya bermuka doa. Bermuka doa. Lu berapa muka lu? Cuman gara-gara nggak dapet jatah ya. Aduh sian, merepet berapa tahun dia merepet. Ya Allah, nggak dapet jadi apa dia? Jadi YouTuber juga. Sian. Ada satupun langkah yang membuat banyak orang nyaman bahwa keluarga Bapak tidak terlibat ini semua. Sumpah, ini konten gue paling bahagia ngeliat Denny Siregar begini. Ada waktunya semua pecah tayang. Nggak percaya lu? Rasain. Malah semuanya terlihat disetting untuk menguruskan itu semua. Baliho, deklarasi.
di setting. Lu baru tahu kalau memang settingan ini. Lu Den. Aduh, parah. Lanjut. Palsu, karpet Palsu. merah, semua seperti disiapkan untuk menyambut keputusan Mahkamah Konstitusi ini. Nah, Apakah kami bodoh? apakah kami bodoh? Jawab guys. Lu kalau gue sih nggak bodoh, cuman gue ngelihatnya lu penjilat gitu aja, nggak usah baper. Iya, kenapa gue bilang penjilat? Karena waktu Gibran menang wali kota dia seneng. Waktu Bobby menang wali kota juga seneng. Sekarang ngomong gini, bilang aja lu penjilat gitu kan, boleh begitu ya. Apakah kami bodoh? Jawab sendiri, netizen jawab apa? Apakah Denny bodoh? Dan Lanjut. nggak tahu semua ini. Apakah kami juga tidak berhak curiga? Apakah saya salah kalau ini pertandingan ini berjalan dengan fair? Fair. Kalau fair, laporan tentang diri lu, tahu? Kalau memang fair, laporan tentang diri lu tuh udah ditindaklanjuti sama polisi. Kalau fair, bacot lu. Lanjut. Bahwa Mahkamah Konstitusi, bahwa polisi, bahwa semua alat negara seharusnya menjadi wasit saja. Masih saja nah. Laporan tentang lu, tentang Kribo, tentang kelompok lu. Kalau memang fair lu udah masuk. Kalau memang fair, lu sekarang baru ngomongin fair. Aik lah lu. Acot lu. Gemes gue. Iya ngomongin fair. Dia aja begitu. Makanya gue suka nih. Pak Jokowi dukung Prabowo. Gibran dukung Prabowo. Pecah-pecah dah lu semuanya. Mamam. Lanjut. Bukan jadi pemain juga. Apakah saya salah ketika saya ingin demokrasi berjalan dengan hukum yang menjadi terjaga? Bukan Hukum terjaga. Kalau hukum terjaga, no polisi. Ayo Pak, tindak lanjut ini laporan tentang dirinya nih. Hampir hari ini aja belum ada tindakan. Ngomongin hukum terjaga. Kepret juga nih ya. mengawal orang yang ingin berkuasa. Bacot. Apakah saya salah? Apakah saya salah? Full ngakak gitu ya. Sumpah. Aduh, lanjutin lagi ya guys dikit ya. Kalau di awal saja Kalau sudah di awal. maka ketika nanti di garis finish pertandingan ada perselisihan, Ada perselisihan. Hanya. Mama merepet. Aduh. apakah juga bisa netral atau sudah disetting untuk memenangkan seseorang? Ngomongin netral. Tunggu deh. Gue udah bilang sama lu, sama kelompok lu. Ada waktunya kekuasaan lu. Orang-orang yang lu sandarin untuk merasa diri lu jumawa. Ada waktunya jebol sayang. Ada waktunya jebol semuanya. Sekarang lu baru protes. Lanjutin dikit lagi gak apa-apa ya guys. Masih 1 menit 35 detik lagi videonya nih. Gua lucu aja dengar suaranya dia. Asli kayak emak-emak merepet. Lanjut. Maaf, saya sudah muak. Muak. Kami muak sama kau dari dulu. Sekarang Bukan saya saja, kami semua sudah muak. muak aja lu. Muak. Seneng gak guys? Ayo netizen yang nonton gue, seneng gak lihat Denny Siregar muak? Mamam. Muak melihat kotornya cara-cara untuk memenangkan pertandingan. Dari dulu baru dia muak. Baru lu muak gara-gara gak dapet jatah lu ya. Enaknya kopi. Muak melihat orang-orang yang haus kekuasaan dan menghalalkan segala cara. Menghalalkan segala cara.
Ini orang ngomongin halal haram. Ada waktunya sayang ketemu lu sama gue di lapangan. Atau nanti mungkin ketemu di alam barzah. Atau nanti Yaumil Mahsyar. Gemes gue sama ini orang. Sekarang ngomongnya begitu. Ayo kunying. Lanjut. Muak melihat reformasi yang dulu diperjuangkan dengan korban nyawa mahasiswa harus dihancurkan sekarang. Sekarang kemana aja lu selama ini? Udah guys, nih lu kalau mau nonton video fullnya gue taruh di belakang ya. Video fullnya nggak gue potong-potong, gue pause-pause, nggak gue pause-pause, gue taruh di belakang. Lu tonton aja terus lu komentar aja, kuatin mental aja ya. Antara bahagia bisa, lu nonton Denny Zerikar ini bisa bahagia, lihat dia nih begini. Bisa juga asam lambung naik ya, awas yang punya jantung, ring jantung. Dan buat Denny Zerikar, rasain lah. Nah baru kau rasa sekarang. Ini baru di dunia, sampai jumpa di pengadilan akhirat. Gua Babe Aldo pamit dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merepet kayak mama, kurang belanja. Ditinggal lakinya waktu hamil 3 bulan. Yang saya heran nih, Pak Jokowi, maaf ya, juga seakan-akan tuli dan buta. Ketika saya teriak untuk selamatkan konstitusi, untuk selamatkan nama baik, saya dituduh menyerang. Saya ini pendukung Jokowi selama 2 kali pilpres. Tapi saya bukan penjilat yang mengiyakan apa saja, apalagi kalau itu sebuah kesalahan besar. Saya sebenarnya nggak terlalu peduli dengan narasi politik dinasti atau apapun juga. Saya hanya peduli terhadap nasib bangsa ini ketika hukum bisa dimainkan oleh penguasa. Itu pengkhianatan terhadap reformasi namanya. Seharusnya Pak Jokowi itu gelisah ketika namanya ditarik-tarik dalam melegalkan permasalahan di Mahkamah Konstitusi ini. Kenapa Pak Jokowi nggak melarang saja anaknya yang belum cukup umur sesuai konstitusi supaya tidak ikut Pilpres 2024 ini? Apalagi Pak Jokowi kan tahu kalau ipar Bapak yang menjadi ketua Mahkamah Konstitusi ini. Atau apakah Bapak juga menikmatinya? Dengan dalih demokrasi, dengan dalih biarkan rakyat yang memilih. Tapi konstitusi yang bilang bahwa anak Bapak belum cukup umur itu ditabrak juga. Itu kan munafik namanya. Itu kan namanya bermuka doa. Nggak ada satupun langkah yang membuat banyak orang nyaman bahwa keluarga Bapak tidak terlibat ini semua. Malah semuanya terlihat disetting untuk menguruskan itu semua. Baliho-baliho, deklarasi-deklarasi palsu, karpet merah, semua seperti disiapkan untuk menyambut keputusan Mahkamah Konstitusi ini. Apakah kami bodoh dan gak tahu semua ini? Apakah kami juga tidak berhak curiga? Apakah saya salah kalau ingin pertandingan ini berjalan dengan fair? Bahwa Mahkamah Konstitusi, bahwa polisi, bahwa semua alat negara seharusnya menjadi wasit saja, bukan jadi pemain juga. Apakah saya salah ketika saya ingin demokrasi berjalan dengan hukum yang menjadi penjaga, bukan mengawal orang yang ingin berkuasa? Apakah saya salah? Kalau di awal saja sudah berpihak, maka ketika nanti di garis finish pertandingan ada perselisihan, apakah juga bisa netral atau sudah disetting untuk memenangkan seseorang? Maaf, saya sudah muak. Mungkin bukan saya saja, kami semua sudah muak. Muak melihat kotornya cara-cara untuk memenangkan pertandingan. Muak melihat orang-orang yang haus kekuasaan dan menghalalkan segala cara. Muak melihat reformasi yang dulu diperjuangkan dengan korban nyawa mahasiswa harus dihancurkan sekarang. Saya pakai ikat kepala ini untuk menunjukkan sikap pribadi saya. Gak terkait dengan dukungan saya kepada siapapun. Saya muak. Mungkin sudah sampai level pengen muntah. Dalam pertandingan apapun, lawannya siapapun, saya itu gak pernah takut kalah. Saya hanya marah ketika ada potensi rusaknya aturan-aturan negara hanya karena nafsu berkuasa. Kalau aturan itu dilanggar, maka rusaklah semua pondasi bernegara kita. Semoga mimpi buruk yang
terus menghantui kepala saya nggak terjadi. Semoga Mahkamah Konstitusi bisa dengan bijak memperkirakan dampak buruk yang akan terjadi. Ingat Pak Hakim, jabatan itu sementara. Kalian adalah para wakil Tuhan di dunia. Pertanggungjawabannya itu jauh lebih berat daripada kami orang biasa. Dan jangan jual itu dengan harga murah. Jangan sampai rasa mual ini akhirnya menjadi muntah. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Lu tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah segini, cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gua badan-badan gak enak, gua pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.